Tuan Tanah adalah dewa. Bab 559. Qin Ming, Black Dragon, White Dragon, dan Natasha semuanya adalah petarung berpengalaman. Mereka berbelok di sudut jalan, memanfaatkan kesempatan untuk sementara berada di titik buta lawan, bersembunyi di balik dinding, dan bersiap untuk pertempuran. Begitu lawan menunjukkan kepalanya, Bai Long bertindak secepat kilat, dengan tepat mencengkeram leher orang itu, dan meremukkan tenggorokannya dengan tegas dan kejam. Ini juga gaya khas Bai Long. Begitu dia mengenali musuh, dia akan menyerang tanpa ampun. 3 orang Asia lainnya bereaksi cepat. Melihat situasi yang tidak baik, mereka dengan cepat bergerak ke samping, menarik pelatuk di sudut, dan melepaskan tembakan untuk meredakan situasi. Pada saat ini, Qin Ming muncul entah dari mana di belakang ketiga orang Asia itu seperti hantu. Tangannya dipenuhi dengan energi sejati, seperti pisau tajam, yang menusuk punggung mereka berdua dan menghancurkan hati mereka. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 1 orang Asia. Dia dengan cepat memutar tubuhnya, dan pedang kukli berkaki anjingnya memancarkan cahaya dingin yang tajam dan menebas. Bang! Hampir bersamaan dengan itu, terdengar suara tembakan, dan kepala satu-satunya orang Asia yang tersisa meledak seperti bunga, cairan merah dan putih memercik, dan tubuhnya tergeletak mati di tempat. Sialan, apa kau pikir senjataku hanya hiasan? Naga hitam mengumpat dengan nada sinis, meniup moncong senjatanya dengan santai, lalu segera menyimpan pistolnya. Dia tidak pernah meninggalkan senjatanya, bahkan saat dia bersenang-senang dengan wanita bernama Feng Liu. Ini adalah kebiasaan yang dia kembangkan selama bertahun-tahun sebagai tentara bayaran. Hebat, pantas menjadi 3 orang terkuat di Mad Dragon Mercenaries. Natasha bertepuk tangan dan mengikuti Qin Ming dan 2 orang lainnya, membuatnya tampak seperti dia tidak punya tempat untuk menggunakan bakatnya. Bai Long melangkah maju dan memeriksa barang-barang yang dikenakan oleh keempat mayat itu, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, mereka adalah tentara bayaran dari unit Gurkha, dan mereka jelas ada di sini untuk membunuh bos. Berdasarkan gaya bertarung brutal unit tentara bayaran ini, mereka tidak akan berhenti sampai mencapai tujuan mereka, dan pasti akan ada pembunuhan susulan. Lokasi bos telah terbongkar, haruskah kita pindah ke tempat lain? Dia hanya seorang jenderal yang kalah. Mengapa kita harus takut padanya? Kita tidak akan kemana-mana. Kita akan menunggu dan melihat saja di Las Vegas. Jika ada yang datang, kita akan membunuh satu. Jika ada yang datang, kita akan membunuh sepasang. Kata naga hitam dengan nada mendominasi. Para tentara bayaran Mad Dragon berkelana ke seluruh dunia. Mereka pernah bertempur melawan pasukan Gurkha dalam sebuah misi dan membunuh lebih dari selusin dari mereka. Sisanya melarikan diri dengan panik. Karena misi itu, kedua tentara bayaran itu saling dendam. Organisasi Nirvana menawarkan hadiah besar untuk memburu Qin Ming, dan pasukan Gurkha mengambil tugas itu sesegera mungkin, yang juga terkait dengan perseteruan antara kedua tentara bayaran tersebut. Seperti kata pepatah, Anda bisa bersembunyi di hari pertama, tetapi Anda tidak bisa bersembunyi di hari ke-15. Bersembunyi bukanlah gayaku. Mari kita lakukan seperti yang dikatakan Lao Hei. Kita akan menunggu kelinci-kelinci di Las Vegas dan membunuh sebanyak yang datang. Qin Ming mencoba menyelesaikan masalah hadiah selama beberapa hari di Amerika Serikat. Dia tidak ingin memancing para pembunuh kembali ke Tiongkok untuk menghindari membahayakan kerabat dan teman-temannya. Setelah membunuh 4 anggota tentara bayaran pasukan Gurkha, Qin Ming dan 3 rekannya segera meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke Caesars Palace Hotel. Awalnya, Black Dragon telah mengatur pertunjukan yang luar biasa di paruh kedua malam itu, tetapi sekarang tentara bayaran dari pasukan Gurkha telah menemukan Qin Ming. Untuk menghadapi pembunuhan yang akan datang, dia harus membatalkan pertunjukan yang luar biasa itu. Namun, ketika dia tidak punya tugas, dia menyukai wanita. Jadi, dia memanggil 2 gadis barat ke kamar hotelnya dan bersenang-senang di sana. Harus dikatakan bahwa suite presidensial yang mewah itu benar-benar bagus untuk ditinggali. Jika Qin Ming tidak melakukan sesuatu yang berarti, dia merasa bahwa tinggal di sana hanya akan membuang-buang uang. Meskipun ia menghadapi percobaan pembunuhan, hal itu sama sekali tidak memengaruhi suasana hati Qin Ming. Pada paruh kedua malam itu, ia bertarung dengan Natasha di kamar tamu selama 300 ronde. Setiap tempat di ruangan itu, seperti kamar mandi, ambang jendela, sofa, dan tempat tidur besar, meninggalkan jejak keduanya. Keesokan paginya pun tiba dalam sekejap mata. Ketukan di pintu membangunkan Qin Ming dan Natasha yang sedang beristirahat di tempat tidur mereka yang besar dan nyaman. Qin Ming melihat keluar dengan kemampuan perspektifnya dan melihat seorang pelayan mendorong gerobak makanan berdiri di luar pintu, jelas sedang mengantarkan makanan. Pelayan itu juga mengenakan topi koki, tetapi agak besar dan menutupi sebagian besar wajahnya. Ini adalah periode yang luar biasa, jadi Qin Ming harus berhati-hati dan mengamati pelayan dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan kereta makan yang ditutupi kain putih pun tak luput. Hasilnya sungguh mengejutkan hingga Anda melihatnya sendiri. Tidak hanya ada pistol dengan peredam yang disembunyikan di balik pakaian longgar pelayan tersebut, tetapi juga ada bom di bagian bawah gerbong makan. Masih ada bom. Mereka akan meledakkanku. Kejam sekali. Qin Ming berbalik dan duduk, cepat-cepat mengenakan celananya, dan membangunkan Natasha di sampingnya. Dia berbisik, cepat dan pakai baju. Ada sesuatu yang terjadi. Mendengar hal itu, rasa kantuk Natasha langsung sirna.
Ia pun segera mengenakan pakaiannya dan bertanya, ada apa? Aku punya firasat bahwa orang di luar pintu itu ada di sini untuk membunuhku, dan dia tidak punya niat baik. Kau pergi saja bersembunyi di kamar mandi. Dengan kemampuan Qin Ming saat ini, meskipun dia yakin bisa menghindari peluru, dia tidak bisa menangkis bom, jadi dia tidak berani ceroboh. Aku tidak akan bersembunyi. Aku ingin berjuang bersamamu. Lagi pula, aku juga seorang pembunuh. Aku bisa mengatasinya. Amati saja formasi musuh untukku. Qin Ming mencium Natasha, memaksanya masuk ke kamar mandi, lalu berjalan ke pintu dan bertanya dengan penuh arti, siapa itu? Tuan, saya di sini untuk mengantarkan makanan. Hotel kami telah menyiapkan sarapan yang lezat untuk para tamu terhormat yang menginap di Presidential Suite. Sudah menjadi hal yang biasa bagi hotel besar seperti Caesar's Palace untuk menyediakan sarapan, dan para tamu terhormat yang menginap di Presidential Suite mendapatkan perlakuan khusus, jadi tidak akan menimbulkan kecurigaan jika pelayan datang khusus untuk mengantarkan makanan. Kirim makanannya, kamu di sini untuk mengantarku ke barat, tapi sayang sekali kamu yang tidak beruntung. Qin Ming mencibir diam-diam, membuka pintu perlahan, berpura-pura baru saja bangun, meregangkan pinggangnya dan bertanya, sarapan apa yang kamu punya? Coba aku lihat. Benar-benar pesta yang lezat. Pelayan itu mengangkat ujung kain putih di kereta makan, dan memperlihatkan beberapa sarapan barat yang tampak lezat. Ini sarapanmu. Aku akan membawanya untukmu. Tunggu. Qin Ming mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, aku tidak bisa makan sebanyak itu sendirian, itu akan sia-sia. Biarkan aku memilih beberapa. Baiklah, silakan pilih. Pelayan itu mengangkat kain putih itu. Dia tentu saja tidak tahu bahwa Qin Ming memiliki kemampuan untuk melihat menembus benda, dan dia sama sekali tidak khawatir Qin Ming akan menemukan bom itu, karena bom itu diletakkan di lapisan paling bawah dan ditutupi dengan penutup logam. Selama penutup logam itu dibuka, bom itu akan meledak secara otomatis. Qin Ming berpura-pura melihat sekeliling, matanya tertuju pada lapisan bawah gerbong makan, menunjuk ke penutup logam dan bertanya, makanan apa yang ada di sini? Ini adalah sajian khas hotel kami, namanya. Pelayan itu sengaja memanjangkan suaranya, menundukkan badan, dan bersiap mengangkat penutup logam itu, dengan seringai sinis yang tak kentara di sudut mulutnya. Tepat saat jari pelayan menyentuh penutup logam, Qin Ming tiba-tiba menyerang dan menendang kereta makan dengan keras. Gerobak makan itu terguling bersama pelayannya, dan semua jenis makanan di gerobak itu berserakan di tanah. Penutup logamnya juga terguling, dan raut wajah pelayan itu langsung terlihat ngeri. Rencana awalnya adalah mengangkat penutup logam, mendorong gerobak makanan ke arah Qin Ming, dan melarikan diri dalam waktu 3 atau 4 detik sebelum bom meledak. Namun, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Pelayan itu ketakutan dan buru-buru mendorong gerobak makanan yang menekannya, mencoba bangkit dan melarikan diri. Pada saat itu, bom meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Pelayan itu hancur berkeping-keping dan meninggal dengan cara yang mengerikan. Seluruh pintu ruangan hancur berkeping-keping dan udara dipenuhi asap. Setelah menendang gerobak makanan, Qin Ming tentu tidak akan menunggu bom meledak. Dia kembali ke dalam ruangan secepat hantu dan bersembunyi di balik sofa. Hembusan angin yang disebabkan oleh ledakan itu melewatinya, tetapi dia tidak terluka. Adegan itu kacau balau dan mengejutkan. Sebuah lubang besar meledak dari lantai. Ledakan itu begitu kuat sehingga jelas bahwa pihak lain tidak berniat memberi Qin Ming ruang untuk melarikan diri. Namun, terlepas dari semua perhitungannya, para penyerang akhirnya menuai konsekuensinya. Apa yang terjadi? Natasha terkejut saat mendengar ledakan itu. Ia segera membuka pintu kamar mandi dan melihat keluar, sambil berteriak khawatir, Pluto, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa, serangan bom biasa tidak akan bisa membunuhku. Qin Ming berdiri dari balik sofa dan berkata dengan nada menghina. Pada saat yang sama, ledakan itu juga membuat naga hitam dan naga putih yang tinggal di sebelahnya terkejut. Keduanya segera bergegas keluar dan memastikan bahwa tidak akan ada ledakan susulan atau penyerang lain sebelum bergegas ke kamar presidensial tempat Qin Ming berada. Bos, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Tanya Heilong dengan gugup. Tidak terjadi apa-apa, jangan khawatir. Qin Ming tersenyum santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Sialan, bajingan-bajingan sialan ini sangat kejam. Mereka benar-benar menyerang dengan bom. Jangan beritahu aku di mana mereka bersembunyi, atau ikat mereka semua dan biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya diledakkan sampai mati. Naga hitam sangat marah dan mengutuk. Bai Long relatif tenang. Melihat Qin Ming baik-baik saja, dia menoleh untuk melihat lokasi ledakan, mencari petunjuk, berharap bisa mengetahui identitas penyerangnya. Namun, pelayan palsu itu hancur tak dapat dikenali lagi, hanya tersisa daging cincang di tanah, membuatnya mustahil untuk mengenalinya. Bos, bisakah Anda menebak siapa orang lainnya? Dia masih tentara bayaran dari tentara Gurkha. Meskipun topi koki pelayan itu ditarik ke bawah, menutupi sebagian besar wajahnya, topi itu tidak bisa lepas dari pandangan Qin Ming. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa pria itu berwajah Asia dan seharusnya adalah tentara bayaran dari tentara Gurkha. Pasukan Gurkha lagi. Mereka sangat arogan. Pembunuhan terus-menerus telah membuatku marah. Aku harus memikirkan cara untuk menemukan mereka dan mengambil inisiatif. Aku tidak bisa hanya menunggu dengan pasif. Kata naga hitam dengan marah, matanya menyemburkan api dan menggertakkan giginya.
Aku punya ide, kata Natasha dengan mata berbinar. Metode apa? Tanya Qin Ming. Cara terbaik untuk menemukan seseorang di Las Vegas adalah dengan menggunakan geng. Dark Angels memiliki beberapa koneksi dengan KKK setempat. Saya dapat menghubungi KKK dan meminta mereka untuk membantu menemukan seseorang. Natasha diam-diam senang karena akhirnya dia berguna. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seorang pemimpin KKK. Lagi pula, Qin Ming bukan penduduk asli Las Vegas, dan mustahil baginya untuk memiliki koneksi di mana-mana. Sulit baginya untuk menemukan tempat persembunyian tentara bayaran Gurkha di Las Vegas sendirian. Akan sangat bagus jika ia dapat menghubungi geng-geng setempat untuk meminta bantuan. Setelah tempat persembunyian musuh ditemukan, Qin Ming akan memberikan pukulan telak kepada musuh dan menghancurkan semua pasukan Gurkha di Las Vegas. Bab 560. Ledakan itu juga membuat para tamu dan staf yang menginap di Caesars Palace Hotel terkejut. Tak lama kemudian, manajer dan beberapa petugas keamanan bergegas datang. Terlepas dari apakah itu karena dendam atau alasan lain, Caesars Palace Hotel bertanggung jawab atas pengeboman yang terjadi di hotel tersebut. Manajer terus meminta maaf kepada Qin Ming dan menawarkan untuk menyediakan kamar lain secara gratis dan memberikan kompensasi tertentu. Qin Ming menerimanya dengan senang hati. Lagi pula, tidak masalah di mana dia tinggal. Selain itu, setelah ledakan itu, penjaga di Istana Kaisar menjadi lebih ketat, yang juga akan membantu mencegah pembunuhan. Ledakan itu tentu saja membuat polisi khawatir. Qin Ming bekerja sama dengan sangat baik dan memberikan pernyataan, tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang turis dan tidak tahu apa-apa tentang hal lainnya. Sore harinya, Heilong mencari alasan untuk berpisah dengan Qin Ming, diam-diam meninggalkan Las Vegas, naik pesawat ke New York, dan bergabung dengan anggota timnya untuk mempersiapkan penyerbuan cabang Nirvana di New York. Naga Hitam berencana untuk menyerang cabang Nirvana pada malam hari dan kemudian terbang kembali pada malam hari. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu paling lama setengah hari dan 1 malam. Qin Ming sangat kuat dan memiliki naga putih untuk melindunginya, jadi tidak akan terjadi apa-apa padanya. Menjelang senja, KKK, yang dihubungi Natasha, mengirimkan berita bahwa mereka telah menemukan lokasi yang diduga sebagai rumah bagi tentara bayaran Gurkha. Mengenai apakah orang itu adalah orang yang mereka cari, mereka baru akan tahu setelah melihatnya secara langsung. Setelah makan malam, Bai Long mengantar Qin Ming dan Natasha ke tempat yang diduga sebagai markas tentara bayaran Gurkha. Kita sedang diikuti. Tidak lama setelah meninggalkan Istana Kaisar, Bai Long menatap monitor mobil dan berkata, pihak lain mengikuti kita dengan beberapa mobil secara bergantian. Mobil Ford hitam yang mengikuti kita sekarang adalah yang kedua kalinya muncul. Natasha duduk di kursi belakang. Melihat Bai Long sesekali melirik ke arah pajangan mobil, dia pun menoleh dengan rasa ingin tahu, ternyata yang terpampang di sana bukanlah peta, melainkan sekumpulan nomor plat kendaraan, model mobil, dan informasi lainnya. Bagaimana Anda tahu apa yang ada di monitor? Ini adalah perangkat lunak yang ditulis oleh para ahli teknis internal Kuanglong. Melalui kamera definisi tinggi di balik bodi mobil, perangkat lunak ini dapat secara otomatis mengidentifikasi dan mengekstrak nomor plat kendaraan, model mobil, dan informasi lain dari kendaraan yang mengikutinya, sehingga memudahkan pendeteksian dan pelacakan kendaraan, jelas Bai Long dengan sederhana. Mad Dragon Mercenaries tidak hanya memiliki personel tempur, tetapi juga ahli teknis, ahli modifikasi senjata, peretas jaringan, dan personel lainnya. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah tim komprehensif yang mengikuti perkembangan zaman. Qin Ming juga tahu tentang perangkat lunak pengenalan ini, tetapi dia tidak mengganggu teknisi terkait dan memasangnya di mobilnya sendiri. Dia menunjuk nomor plat yang dilingkari dalam kotak merah dan berkata, ini mobil yang sedang kita ikuti. Mobil itu muncul 2 kali dalam 10 menit terakhir. Bai Long menyimpulkan bahwa kita sedang diikuti berdasarkan ini. Bahkan mobil-mobilnya pun dilengkapi dengan perangkat lunak identifikasi dan pelacakan. Tidak heran jika Mad Dragon Mercenaries terkenal di seluruh dunia. Natasha tidak bisa tidak mengaguminya. Dari detail tersebut, kita dapat melihat sejauh mana tentara bayaran naga gila menggunakan teknologi tinggi. Dari hal kecil, kita dapat melihat gambaran besarnya, dan aspek lainnya juga tidak buruk. Selanjutnya, mobil Ford hitam akan menyalip dan kemudian berganti ke mobil lain untuk mengikuti di persimpangan berikutnya. Bai Long menambahkan. Seperti yang dikatakan Bai Long, setelah melewati persimpangan berikutnya, mobil Ford hitam itu melaju kencang dan menyalipnya, kemudian digantikan oleh mobil Chevrolet yang mengikuti perlahan sekitar 100 meter di belakang. Keterampilan pelacakan pihak lain sangat canggih, dan sulit dideteksi tanpa kesadaran anti pelacakan yang kuat dan bantuan teknologi tinggi. Mungkinkah orang-orang yang mengikuti kita adalah tentara bayaran dari tentara Gurkha? Tanya Natasha. Bagaimanapun, tentara bayaran Gurkha telah menyerang Qin Ming 2 kali, dan kedua kali itu berakhir dengan kegagalan. Adalah normal untuk mengirim orang untuk mengawasi sekitar Hotel Caesars Palace dan mencari peluang untuk menyerang. Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka mungkin bukan tentara bayaran dari tentara Gurkha. Mereka hanya sekelompok orang berpikiran sederhana dengan anggota tubuh yang kuat. Mereka berani bertarung dan bertarung, tetapi mereka tidak dapat melakukan pekerjaan teknis semacam ini. Siapakah orang itu? Tidak jelas untuk saat ini, tetapi tidak peduli siapa pihak lainnya, kita akan membunuh mereka. Mulut Qin Ming melengkung dengan seringai, Bai tua, rencananya telah berubah.
Kita tidak akan mencari tentara bayaran Gurkha. Mari kita singkirkan orang-orang di belakang terlebih dahulu. Berkendara ke pinggiran kota dan temukan tempat yang cocok untuk memulai. Seringkali rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Ketika Qin Ming mengetahui bahwa dirinya sedang diikuti, ia mengubah rencananya untuk sementara dan menyingkirkan ekornya terlebih dahulu, satu persatu, sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Bai Long mengangguk dan berkata, ada tas di bawah kursi. Di dalamnya terdapat berbagai senjata yang sudah dibongkar terlebih dahulu. Semuanya sudah dirakit dan siap digunakan untuk bertempur kapan saja. Melengkapi kendaraan dengan senjata juga merupakan gaya yang biasa dilakukan oleh Mad Dragon Mercenaries. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang hidup dalam suasana hati yang buruk, jadi lebih baik bersiap. Qin Ming mengeluarkan sebuah koper dari bawah jok mobil. Ketika dia membukanya, koper itu penuh dengan suku cadang senjata dan magasin, tersusun rapi. Ada pistol dan senapan otomatis. Pilih senjata apapun yang kau suka. Dan mari kita lihat siapa yang bisa merakit senjata lebih cepat. Qin Ming membalikkan koper dan berkata kepada Natasha sambil tersenyum. Natasha melihat sekilas dan melihat dua Desert Eagle berwarna perak di lapisan atas koper. Keduanya sudah dirakit dan dapat langsung digunakan. Mari kita ambil Desert Eagle. Jumlahnya ada dua, masing-masing satu untuk kita. Mari kita bongkar dulu, baru kemudian merakitnya. Mari kita lihat siapa yang akan menang lebih dulu. Jika kau menang, aku akan menjadi milikmu malam ini. Kau boleh menggunakan posisi apapun yang kau mau. Saat mengucapkan paruh kedua kalimat itu, Natasha memasang ekspresi menawan dan menggoda di wajahnya, yang membuat darah orang-orang mendidih. Bahkan jika aku kalah, kau milikku. Qin Ming menyeringai jahat. Bahkan jika tidak ada pesaing, Natasha akan bekerja sama sepenuhnya dengannya di posisi apapun yang diinginkannya. Ini telah terbukti sepenuhnya. Jangan bercanda lagi, langsung saja ke intinya. Natasha mengeluarkan dua Desert Eagle berwarna perak, memberikan satu kepada Qin Ming, lalu menyingkir untuk memberi ruang bagi bagian-bagian senjata. Sayang, bersiaplah. Mari kita mulai. Jangan bilang aku menindasmu. Aku sudah bilang padamu untuk memulainya. 3, 2, 1, mulai. Begitu Natasha selesai berbicara, dia segera membongkar Desert Eagle. Pada saat yang sama, Qin Ming juga mulai mengambil tindakan. Dia tidak banyak bergerak, hanya berkedip 2 kali, dan Desert Eagle di tangannya telah pecah berkeping-keping, yang diletakkan di kursi secara berurutan, sementara Natasha hanya membongkar setengahnya. Kamu terlalu lambat. Aku akan menunggumu. Qin Ming berhenti dan berkata sambil tersenyum. Natasha agak tidak yakin, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat, dan setelah membongkarnya, dia mulai merakitnya dengan cepat. Qin Ming menatap Natasha sambil tersenyum hingga dia selesai merakit senjatanya. Kemudian dia mulai bekerja. Dalam sekejap mata, Desert Eagle yang lengkap muncul di tangannya. Aku tidak mau bertanding lagi, kau hanya orang mesum. Kata Natasha putus asa. Kecepatan tangannya begitu cepat sehingga ia bisa melakukan masturbasi 3 atau 5 kali sementara orang biasa hanya bisa melakukannya sekali. Jangan patah semangat, latihan akan membuat sempurna. Berlatihlah lebih banyak, dan cepat atau lambat kamu akan dapat mencapai levelku. Qin Ming tersenyum dan dengan cepat merakit 2 senapan otomatis, salah satunya dia serahkan kepada Bai Long. Mengikuti petunjuk pada peta di dalam mobil, Bai Long melaju ke pinggiran kota dan berhenti ketika ia melewati sebuah motel 6 lantai yang sedang dibangun. Hanya bangunan utama motel yang telah selesai dibangun dan baru saja direnovasi. Tim konstruksi tidak bekerja pada malam hari dan motel itu kosong, sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat pemadaman kebakaran. Ketiganya segera keluar dari mobil. Qin Ming dan Natasha bersembunyi di sisi kiri dan kanan pintu masuk utama di lantai pertama, menggunakan dinding sebagai penutup. Bai Long naik ke atas sambil membawa senapan otomatis khusus yang dapat digunakan sebagai senapan runduk dalam jarak 200 meter untuk memberikan daya tembak bagi penembak jitu. Ini adalah pertama kalinya Natasha bertarung berdampingan dengan Qin Ming. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira ketika dia berpikir untuk bertarung melawan Raja Pembunuh bersama-sama. Sepanjang perjalanan, pihak lain awalnya menggunakan pelacakan bergantian secara rahasia, tetapi saat mereka perlahan-lahan mendekati pinggiran kota, mereka menjadi agak tidak bermoral dan mulai melacak secara terbuka. Keempat mobil itu muncul, dan tampaknya mereka telah menguasai Qin Ming. Tak lama kemudian, 4 mobil tiba di motel itu. 4 atau 5 pria melompat keluar dari setiap mobil, hampir semuanya memegang AK-47. Hampir 20 orang berbaris membentuk kipas, memberikan perlindungan silang dan mengepung kelompok itu. Di antara orang-orang ini, ada yang berwajah Asia dan Barat. Mereka mengenakan seragam tempur hijau militer dan terlatih dengan baik. Begitu banyak orang. Natasha bersembunyi di balik tembok dan melihat keluar secara diam-diam. Dengan bantuan lampu mobil, dia melihat sosok-sosok yang bergoyang. Jumlah orang di sisinya setidaknya 5 kali lebih banyak. Kesenjangan kekuasaan sangat besar. Dia buru-buru memberi isyarat pada Qin Ming, menanyakan apakah akan menembak. Tembak. Seperti kata pepatah, siapa yang menyerang lebih dulu adalah yang terkuat, dan siapa yang menyerang kemudian akan menderita. Qin Ming memberitahu Bai Long melalui headset nirkabel, tiba-tiba mengarahkan moncong senapan otomatis keluar jendela, dan menarik pelatuknya. Natasha memegang Desert Eagle, membidik dengan cepat, dan melepaskan tembakan beruntun.
Pada saat yang sama, Bai Long di lantai 4, melihat ke bawah dari atas, juga menarik pelatuknya. Suara tembakan terdengar tiba-tiba, dan 4 atau 5 orang tewas dalam sekejap, tetapi mereka juga menghadapi serangan balik yang gila dari pihak lain. Peluru melesat lewat seperti belalang yang lebat, membuat Qin Ming dan Natasha tidak berani menunjukkan kepala mereka lagi. Dindingnya penuh dengan lubang dan semen terciprat. Saya harus mengatakan bahwa pihak lain sangat profesional. Meskipun mereka menderita kekalahan di awal pertempuran, mereka mengandalkan jumlah mereka yang besar dan membalikkan keadaan dalam beberapa detik, menggunakan daya tembak yang intensif untuk menekan musuh dengan gila-gilaan. Terlebih lagi, formasi serangan lawan juga sangat canggih, dengan sisi kiri dan kanan menyerang ke depan, sementara orang-orang di tengah mundur untuk memberikan perlindungan, seperti sepasang tang yang membuka mulut mereka untuk menjepit ke arah sasaran. Istilah profesionalnya disebut serangan tang. Pihak lain datang dengan persiapan dan mengincar Qin Ming. Mereka juga menggunakan cara-cara teknis untuk memblokir sinyal telepon seluler. Selain itu, tempat ini berada di pinggiran kota dan tidak ada seorang pun dalam radius beberapa mil, jadi mereka bisa benar-benar bebas. Bos, pihak lain juga punya penembak jitu, setidaknya ada 2. Aku sedang ditekan. Kalian sebaiknya berhati-hati. Suara Bai Long terdengar dari headset nirkabel, dengan nada dingin dalam suaranya. Kita tidak punya cukup senjata. Kita butuh senjata pemusnah massal. Natasha, tunggu sebentar. Sambil berbicara, Qin Ming bergegas masuk ke hotel. 4 atau 5 detik kemudian, dia berlari kembali sambil membawa 2 tabung gas di tangannya. Tangki gas mungkin merupakan peralatan yang digunakan oleh pekerja konstruksi untuk memasak. Tangki gas lebih kecil dari tangki gas rumah tangga dan tingginya tidak lebih dari 20 cm, sehingga sangat cocok untuk digunakan saat berkemah. Kemampuan perspektif Qin Ming bukan hanya untuk pamer. Ia mengamati seluruh hotel saat memasuki ruangan, dan menggunakan bahan-bahan lokal untuk membungkus banyak paku di tangki bensin dengan pita dekorasi. Bai tua, aku membuat 2 bom fragmentasi besar dan menyiapkannya untuk meledakkannya untukku. Setelah mengatakan itu, Qin Ming melemparkan 2 tabung gas itu satu demi satu. Bersambung.